Menurut saya contohnya seperti menghargai orang tua, guru, atau menghargai teman dan menghargai pendapat orang lain di sekitar kita. Itu aja sih. Lihat juga manusianya, apakah mereka itu memberi keadilan atau tidak. Nah, kalau dia memberi keadilan seperti bantuan BLT, orang yang tidak mampu tidak nerima, yang mampu menerima. Adil apakah tidak? Kalau menurut saya pribadi itu bisa tidak ya. Misal orang yang korupsi itu masa tahanannya bisa lebih pendek dari orang yang misal kejahatannya itu lebih rendah dari korupsi. Maksudnya kayak keadilannya itu gimana? Iya. Kejahatannya lebih besar tapi hukumannya lebih kecil. Kayak keadilannya itu kan tidak ada. Kalau menurut saya pribadi. Jawaban saya ya dan tidak, karena sebagai Pancasila sebagai landasan atau dasar dari segala hukum, jadi pemerintah masih melaksanakan hukum berdasarkan landasan tersebut. Tidak, karena ada beberapa seringkali ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya seperti korupsi atau pembunuhan tidak merata. Menurut saya masih, dan ada yang tidak. Contoh tidaknya itu sebanyak keadilan yang belum merata atau bahkan tidak jauh, masih ada yang sering korupsi dan tidak membagikan keadilan bagi masyarakatnya, dan bagi untuk yang mewujudkan Pancasila, yaitu masyarakatnya masih melakukan kewajibannya sebagai warga negara seperti membayar pajak atau menaati lalu lintas. Contohnya itu kayak anak-anak zaman sekarang yang sudah kurang menghormati atau menghargai orang tua atau sesama manusia. Dalam keadilan juga kita pasti ada mendapatkan ketidakadilan dalam suatu kelompok, pertemanan, sekolah, bekerja, pasti ada dong. Banyak ya, contohnya ada masyarakat yang tidak mau mengikuti acara gotong royong, padahal kan kita mau bersih-bersih kampung. Yang kedua juga masih banyak orang yang tidak mau menghormati orang yang lebih tua. Ya, ada beberapa yang sudah ya mengikuti nilai-nilai Pancasila dan ada juga yang belum. Ya, buktinya ya masih banyak anak muda yang tidak mencintai lingkungannya. Contoh kecilnya tidak mau mengikuti organisasi-organisasi, yang cuek satu sama lain, dan ya masih banyak juga yang tidak patuh kepada orang yang lebih tua atau tidak menghormati lah, kalau kata kita mah anak yang kurang belajarnya, jadinya dia pada main gadget. Ya, itu contoh-contoh yang tidak bagus menurut saya. Dengan saya mengikuti acara gotong royong, saya mencintai lingkungan saya menghormati orang tua saya di rumah dan di luar, menghormati yang di luar itu contohnya kayak orang yang lebih tua, saya bicaranya sopan ya kan. Terus saya juga di dalam dunia pekerjaan juga ya, saya bekerja yang dengan benar, saya membantu orang yang mungkin membutuhkan tenaga atau pikiran saya ya kan, dengan ikhlas. Terus juga ya saya tidak membuang sampah sembarangan. Itu buat saya itu adalah nilai Pancasila sekali tuh bagi saya. Ya udah, itu paling menurut saya itu yang saya bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Tidak menyeluruh, ataupun pemerintah ya, ini terkait pemerintah juga ya. Iya, Pak. Kalau pemerintah mungkin sudah bersifat adil ya, tapi keadilannya itu tidak tepat sasaran kalau kata saya. Ya, masih ada timbang pilihnya keadilan itu. Ya, contohnya kayak subsidi ini, masalah subsidi BBM lah ya. Subsidi BBM itu memang benar-benar disubsidi oleh pemerintah, tapi sasarannya tidak tepat. Kenapa? Ada masyarakat menengah ke atas masih menikmati subsidi itu.
ya kan. Padahal subsidi itu ditentukan untuk masyarakat menengah ke bawah, ya kan. Jadi masalah keadilan tadi, kalau kita bilang masalah keadilan itu sudah diterapkan oleh pemerintah, tapi tidak tepat, tidak tepat sasaran. Mungkin ada cara-cara lain lah pemerintah untuk dirombak lagi keadilan itu tadi kan, supaya masyarakat yang menengah ke bawah ini merasa adil gitu, ya merasa tercukupi lah gitu kan, setidaknya mereka puas gitu. Kira-kira itulah dulu mungkin ya. Sebenarnya sih kalau dibilang banyak sih, banyak kalau masalah keadilan itu. Saya sendiri pun merasa tidak dapat keadilan. Masalah hukum juga saya pun merasa tidak dapat keadilan. Kenapa? Kita ini yang melapor ke polisi, kita melapor, tanggapan kita kalau kita nggak punya uang ya, ini tanda kutip nggak punya uang, laporan itu tidak ditindaklanjuti. Itu kan tidak ada lagi keadilan lagi kan. Apalagi kita masyarakat bawah melapor harusnya ditindaklanjutin, ini tidak. Tapi kalau kita punya uang, ditindaklanjutin. Kita bersalah pun bisa bebas kalau kita punya uang. Berarti kan tadi kan tidak adil kan? Berarti tidak adil kan? Berarti yang punya uang itu yang bisa mendapat keadilan. Kalau yang tidak punya uang tidak dapat keadilan. Hidup masyarakat miskin. Menurut saya sih adil itu kan menurut versi masing-masing sekarang. Adil menurut pemerintah itu merasa rata bisa diberikan toh, terutama kesejahteraan kan begitu, ya kan. Nah kalau kami karena udah merasa kita dapat dari negara ya sejahtera lah, walaupun di sana sini masih juga ada kurang karena kurang sini ya, tapi rasanya masih ini mungkin untuk masyarakat yang mungkin tidak ada penghasilan tetap, mungkin itu merasa ada ketidakadilan lah di sana kan gitu. Tapi ya kita sikapi dengan baik. Ya kira-kira maksud pemerintah tuh dengan situasi seperti ini apa sih maksudnya, kan itu perlu kita pelajari. Ya kan, kenapa harus dinaikkan begitu? Adilnya apa lagi coba? Kalau menurut saya sih adil tuh. Menurut saya pribadi adil. Ya jujur aja adil. Oke, kenapa adil saya? Karena saya masih mampu, walaupun dengan harga-harga naik sekarang, yang tadinya saya butuhnya 1 kilo, saya sekarang hanya bisa beli 1,5 kilo. No problem gitu loh. Berarti kita harus menyesuaikan dengan situasi. Gimana pun kita sebagai rakyat toh, sebagai bangsa, sebagai warga negara, ya ini negara kita gitu loh. Negara kita siapa lagi kalau nggak kita yang bantunya toh. Kita sebagai asisten farmasi kan mempunyai tim. Dalam satu shift itu ada tiga macam pekerjaan. Yang pertama yaitu asisten apoteker, yang kedua yaitu kasir, dan yang ketiga adalah apotekernya. Nah, ketika ada pasien, ada yang menghargai resep, ada yang meracik resep, dan ada yang KIE, memberikan pelayanan kepada pasiennya. Seperti itu gotong royong. Kemudian kita itu harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ketika teman saya waktunya jam makan, beri dia sejenak waktu buat pergi makan sekitar 15 menit atau 20 menit, kemudian bisa saling gantian seperti itu. Kemudian harus menghormati atasannya yang lebih tua ya, maksudnya yang lebih tua di sana kan jabatannya sebagai apoteker, kita harus menghormati apoteker tersebut. Kemudian di sana ada tata tertibnya sebenarnya. Jadi kalau kita masuk jam 2 itu ya harus sebelum jam 2 15 menit sebelum jam 2 kita itu harus udah sampai di sana. Begitu.